Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya atau dua video saya kemarin dan kemarin, saya membahas tentang strategi pergiliran pestisida berikut tentang cuaca yang bisa atau boleh dikatakan lumayan ekstrim bagi tanaman yang dapat mengganggu laju pertumbuhannya budidaya tersebut. Dalam artian dengan ekstrimnya cuaca dapat berpengaruh pada tumbuh atau laju kembangnya OPT pada setiap budidaya. Oleh karena itu saya menganjurkan di beberapa video atau dua video saya kemarin untuk menganjurkan merubah pola pestisida, baik itu mengganti pestisida dari golongan sedang ke tinggi maupun meninggikan atau menambah dosis pestisida tersebut atau takaran pestisida tersebut. Nah, pagi ini alhamdulillah cuaca terang, tapi mendung terang, dalam artian tidak terjadi hujan gerimis lah, hanya saja dibarengi dengan angin yang lumayan kencang. Itu berita baik sebenarnya bagi saya, karena saya pagi ini akan melakukan penyemprotan pestisida pada budidaya bawang daun. Nah, ini pestisidanya saya baru saja beli, bukan saya tapi si bos beli. Nah, saya akan praktekkan aplikasikan. Nah, tentang pestisida apa yang saya ganti dalam budidaya bawang daunnya. Nah, bawang daunnya ada di belakang. Mari kita simak sama-sama. Nah, ini keadaan bawang daunnya sekarang. Ini bertambah tinggi daunnya sedikit hijau muda yang enggak, hijau tua yang enggak. Dalam artian itu adalah proses peremajaan kembali setelah kita lakukan proses pengurugan, penyairan dan lain sebagainya. Ini kondisinya sekarang. Nah, dari sini saya akan melakukan pergiliran atau rolling pestisida yang saya pakai, namun tidak akan sekaligus saya ganti. Pelan tapi pasti. Tentang pestisida yang saya ganti dan apa kegunaannya, mari kita simak sama-sama dan tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal fokus dan gagal paham. Nah, ini lumrah terjadi. Bisa diartikan terserapnya pupuk NPK yang kita berikan, kembalinya proses peremajaan pada bawang daun itu sendiri. Jangan khawatir, kita hanya perlu mengarasmen ulang pestisida yang kita pakai. Nah, ini dia bon pembelian saya pagi ini, atau bos saya pagi ini. Ini saya beli di kios pertanian PSB Farm. Nah, kiosnya tersendiri berada di Pasar Ciberem terusan Jalan Cikembang, di bawah pertigaan. Nanti kita suatu saat pasti berkunjung ke toko beliau. Nah, ini harganya silahkan. Nah, maksud dan tujuannya sendiri ketika kita melakukan proses rolling atau mengganti atau menambahkan tingkat daya jelajah pestisida yang kita pakai dalam setiap budidaya. Pertama tentunya untuk mencegah dan menekan OPT itu sendiri pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, namun ada manfaat lain yang kita tidak akan pernah sadari ketika kita melakukan rolling atau penggantian pestisida dalam setiap budidaya, yaitu salah satunya adalah untuk menjaga tingkat resistensi kekebalan organisme pengganggu tanaman tersebut atau OPT yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang pada tanaman budidaya bawang daun atau tanaman lain yang kita budidayakan. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi saya rasa dan harus atau perlu dilakukan rolling atau penggantian pestisida, baik itu fungisida
insektisida yang dipakai, karena untuk mencegah resistensi tingkat kekebalan si OPT itu tersebut. Nah, tentang jelasnya bagaimana silahkanlah cari browsing di internet atau di YouTube orang untuk pemaparan lebih jelasnya, karena saya hanya seorang petani yang hanya bisa menjelaskan dari segi pengalaman saja, bukan secara teori. Nah, silahkan. Nah, mari kita sama-sama unboxing kemasan yang tertera atau nama produk yang tadi tertera pada bon tersebut yang saya tunjukkan. Nah, ini insektisida sistemik. Nah, sudah saya review, itu bahan aktifnya asam fosfit 400 gram per liter air, merek dagang Prima Pos, punyanya Petrokimia Kayaku. Nah, fungisida yang kedua saya memakai Dakonil 75%, beratnya 500 gram. Nah, punyanya mana ya teh? Nah, merek dagang Biotek Kakajapan. Nah, masih juga di golongan metalaxyl. Nanti kita mix oplos sama asam fosfit. Insektisidanya masih di golongan masih di golongan Mamectin benzoat, merek dagang Emasel, punyanya PT Excel Meg Indo. Nah, sampai di sini mungkin sudah ada gambaran. Nah, partner saya yang biasa bekerja sedang membuang dulu ranting-ranting yang terjatuh dari pepohonan akibat angin besar yang jatuh berserakan ke bawah. Nah, masih dipungut dulu sebelum kita lakukan penyemprotan. Ranting-rantingnya kita biar cucok, kita buang dulu, kita bersihkan dulu sebentar sebelum dilakukan pengaplikasian pestisida. Nah, jika kawan-kawan sobat tani yang mengikuti atau biasa menonton channel saya dari awal sampai sekarang di titik ini, pasti tahu fungisida apa yang saya pakai untuk bawang daun yang saya budidayakan untuk kontaknya. Ya, kemarin saya masih memakai golongan Mancozeb punyanya Rainbow, Manco dan lain sebagainya, saya gonta-ganti. Nah, saya tekankan kemarin di 2 video saya sebelumnya, saya akan ganti. Nah, sekarang akan dilakukan proses pencampuran atau nge-mix antara bahan aktif asam fosfit dan metalaxyl, antara Prima Pos punyanya Petrokimia Kayaku dan metalaxyl punyanya UPL, merek dagang Rampat. Nah, tapi agar tidak salah paham dan gagal fokus, saya kembali ke topik pembahasan, yaitu tentang rolling dan mengganti pestisida yang digunakan dalam setiap budidaya di kala cuaca ekstrim. Nah, saya mengganti Mancozeb tersebut dengan bahan aktif klorotanil, merek dagang Dakonil 75 WP, punyanya Biotek Japan. Nah, kenapa saya hanya mengganti klorotanil saja dulu? Alasan yang pertama, supaya tidak mengganggu laju pertumbuhan si bawang daun tersebut. Dalam artian tidak mudah stres karena terjadinya peralihan atau terjadinya pergantian fungisida yang biasa dan sudah terserap dalam atau di bawang daun tersebut. Jadi saya ganti satu saja dulu, yaitu Mancozeb dengan klorotanil. Nah, kenapa saya memilih Dakonil? Sebenarnya tidak ada alasan pasti, karena saya
tidak fanatik dengan merek dagang. Saya lebih fanatik dengan bahan aktif. Untuk saya pembelian Dakonil ya karena si bos saja belinya Dakonil. Padahal di luar sana masih ada yang lebih bagus dan lebih murah. Karena sudah saya tunjukkan tadi di bon pembelian ini harganya ya lumayan. Bagi kita petani jangankan hanya selisih 2.000, selisih 5.000 bahkan 10.000 itu sangat berarti. Karena bisa untuk beli rokok, bisa juga untuk beli bensin 2 tak. Ini untuk 5.000 cukup untuk 3 kali nyemprot untuk bensin 2 tak. Nah, semacam kita harus mampu pinter-pinter lah. Untuk Emasel, Primapos dan Metalaxyl kita sudah pernah bahas. Nah, sekarang saya hanya akan membahas peralihan antara Mancozeb ke Dakonil dengan alasan sudah saya jelaskan barusan. Kira-kira seperti itulah. Tapi ada baiknya dalam setiap pembelian produk pestisida, yang pertama kita harus mengacu pada murah belum tentu murahan, mahal belum tentu bagus, atau kita balik, mahal belum tentu bagus, murah belum tentu jelek dan murahan. Tergantung cara pakai, tergantung pada tepat guna, tepat pestisida dan tepat dosis itu sendiri, dan tergantung pada penyakit apa yang kita pakai. Nah, dengan teori tersebut kita akan sedikit besar membantu wawasan kita terhadap dunia pestisida. Jangan hanya terpaku pada merek dagang. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan merek-merek dagang yang pastinya mahal ya. Tapi dalam setiap pembelian produk pestisida kita harus melihat dari faktor pertama kemasan. Yang pertama adalah perusahaan yang mengeluarkan, baik itu Syngenta, Nupam, Bayer, DuPont, BASF, Dow, DGW, dan lain sebagainya. Kita harus berpatokan pada perusahaan yang mengeluarkan dengan catatan harga masih di bawah normal. Karena seperti yang saya katakan tadi, mahal belum tentu bagus dan murah belum tentu murahan. Tergantung kita cara aplikasikan di lapangannya seperti apa. Nah, nanti kita bahaslah lain waktu dan lain video. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan tentang rolling atau pergantian pestisida yang saya pakai dalam budidaya bawang daun. Masih bersama partner saya nih, teman SD saya dulu. Nah, susah senang kami bareng-bareng lah. Cuaca barusan terang, sedikit gerimis deh cuy. Agak sedikit gerimis, lumayan mengkhawatirkan. Nah, secara garis besar saya hanya mengganti Mancozeb dengan Dakonil, atau Rainbow dengan Dakonil, atau Mancozeb dengan Chlorothalonil. Itu merek dagang dan bahan aktifnya, untuk menjaga agar budidaya bawang daun yang saya budidayakan tetap terjaga, terlindung dari OPT yang bisa saja sewaktu-waktu dapat mengganggu laju pertumbuhan. Nah, setelah ini mungkin ke obatan esok atau seterusnya saya akan mengganti asam fosfit dan Metalaxyl. Nah, ingat, merek dagang bebas, jangan terpaku sama merek dagang yang saya pakai, karena di luar sana masih ada merek dagang yang lebih bagus tapi lebih murah. Nah, oke, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.